semakin menarik meski pihak Kemendikbudristek tidak hadir. Saya harus ulang-ulang karena sebenarnya tokoh utamanya ada di Kemendikbudristek gitu. Dan telah bergabung bersama kita Mbak Titis Diana wartawan Sinar Kontan. Mbak Titis seru ya gitu. Seru. Ini kayak keluh kesahnya ada gitu, semua mengeluarkan keluar. Tapi gini Mbak Titis, sebuah negara yang maju salah satu faktornya adalah pendidikan yang bagus. Contoh dari saya kutip data OECD, Finlandia, Hong Kong, Korea Selatan kelihatan lah begitu. Kalau di Indonesia sendiri untuk IPM-nya memang naik setiap tahun, tapi tren kenaikannya itu terus turun. Misalnya di tahun 2019 ke 2020 cuma 0,03%. Bayangkan dari sebelumnya 0,74% lah katakan begitu. Redaksional bagaimana memandangnya? Apakah kalau kita begini terus, misalnya kan tadi biaya pendidikannya mahal, naik tapi terus. Gajinya makin lama nggak gitu juga. Gimana kita memandangnya? Tadi dari diskusi dari awal, ya, sebetulnya kita sudah melihat bahwa fenomena satu jelas seperti yang survei dari Kompas bahwa sebetulnya gaji pertumbuhannya kecil karena apalagi kita sekarang merujuk dengan formula baru sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian jangan dilupakan bahwa tren inflasi itu bukan cuma pendidikan, pangan juga pangan, terus kemudian energi, semuanya adalah mengalami kenaikan kerja. Yang sekarang menjadi problema memang ketika bulan Juli ini adalah waktunya pembayaran. Nah, kalau kita melihat data dari BPS gitu, BPS betul bahwa yang namanya inflasi saat ini pendidikan di nomor kalau nggak salah 5 ya, nomor 5 di bulan Juli. Di bawah lagi dikit. Ya, 0,2% gitu. Nah, tapi kalau secara konsisten kita melihat dari data-data yang ada, sebetulnya pendidikan itu mencuit lebih banyak. Masalahnya ini tidak diatur. Tidak diatur oleh negara. Yang diatur negara adalah porsi pendidikan, porsi anggaran pendidikan cukup besar. Harus besar. Banget, 2022 paling besar. Ya, 20% dari total anggaran kita itu diserahkan oleh pendidikan. Harusnya itu adalah upaya untuk melakukan pembangunan SDM berkualitas. Sekarang kebutuhan dari industri sebenarnya kan jelas bahwa mereka meminta SDM unggulan yang siap kerja dan siap kerja dan siap pakai. Nah, masalah ini tadi benar bahwa kita itu 2 tahun yang lalu seperti dibilang Pak Anton bahwa Presiden mintanya adalah vokasi menjadi tujuan utama. Masalahnya adalah kita masih berkutat dengan sistem yang memang belum ada. Gitu. Sistem yang terjadi saat ini itu belum terbentuk sehingga kita belum mengetahui persis sebetulnya vokasi ke depan itu seperti apa. Nah, inilah yang harus dijawab oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ristek dan Teknologi yang hari ini harusnya hadir menjawab tantangan ini. Kita udah coba semuanya ya, mulai dari Pak Menteri sama Dirjen. Menjawab tantangan ini. Nah, tantangan itu harus segera dipecahkan. Nggak mungkin kita harus berdiam diri dan kemudian vokasi tiba-tiba atau ujuk-ujuk kemudian mampu melahirkan SDM unggulan yang sesuai dengan dunia kerja. Tadi juga Mbak Dita juga bilang bahwa dari total yang perusahaan yang ada atau itu adalah UMKM 119 juta. Artinya apa? Itu jauh lebih kecil ininya penghasilan yang diberikan. Artinya kita memang mengalami problema serius tentang penciptaan SDM baik itu akademisi maupun dari vokasi. Dari jumlah perguruan tinggi terbatas yang memiliki kualitas mumpuni. Kemudian dari pendidikan vokasi yang 2 tahun dilahirkan nyatanya belum menghasilkan sesuai dengan harapan industri. Kemudian ketiga dari yang namanya pertumbuhan gaji yang harusnya mampu menjawab tantangan inflasi ternyata juga belum. Nah, PR ini memang harus segera diselesaikan oleh pemerintah yang memang punya target jelas bahwa Indonesia Emas tahun 2024. Itu kan luar biasa sekali sebetulnya. Nah, dengan anggaran yang besar 20% dari total APBN, mestinya itu harus mampu menciptakan SDM unggulan yang siap kerja dan siap pakai sebetulnya seperti kuncinya itu. Konsistensi juga ya, konsistensi untuk membangun SDM unggulan. SDM unggulan begitu. Baiklah, saya ke narasumber saya untuk memberikan closing statement. Dimulai dulu dari Pak Anton, closing statement singkat saja Pak Anton. Ya, jadi begini, esensi vokasi adalah economic strategic. Negara-negara luar itu Jerman, Jepang dan lain-lain itu menjadikan vokasi sebagai economic strategic. Kedua, menjamin generasi muda untuk masa depan yang cerah. Karena saya ingat majalah Der Spiegel di Jerman mengatakan bahwa anak muda yang tidak mempunyai lapangan kerja menjadi the most dangerous species in the world. Nah, kenapa yang economic strategic? Kalau kita lihat ada satu viral dari Tim Cook, CEO-nya Apple Incorporated. Dia mengatakan
Orang mengatakan kita ke China karena upah buruh murah. Dia bilang itu totally wrong. Dia ke sana karena adanya kompetensi yang banyak, jumlahnya banyak untuk satu jenis pekerjaan. Jadi per jenis pekerjaan jumlahnya banyak. Terkumpul di satu daerah. Jadi tidak hanya satu dua. Itu karena apa dia mengatakan? Karena mereka menjalankan deep vocational. Nah, sekarang kalau kita lihat, sistem pendidikan sekarang kita akan ada perubahan dengan sistem pendidikan nasional. Mestinya vokasi pun sudah harus dibicarakan masuk di situ. Malah Jerman dan Malaysia punya undang-undang vokasi. Jadi kita ini kalau hanya wacana begini terus, yang namanya bonus demografi itu pun kita tidak akan mendapatkan manfaat apa-apa. Yang sudah hampir selesai juga. Baik Pak Anton, kita sudah tangkap. Dan berikutnya saya meminta closing statement dari Bu Dita. Ya, yang pertama itu tadi saya sampaikan adanya shifting mindset ya, mindset yang bergeser bahwa tidak fokus melulu pada mendapatkan ijazah S1 ya atau akademi, tapi menjadikan vokasi atau pendidikan kejuruan, pelatihan sebagai solusi. Yang kedua adalah karena 99% usaha kita ini adalah UMKM dan itu kelihatannya dalam 5-10 tahun mendatang belum akan banyak bergeser menjadi ke padat karya atau industri formal, maka vokasi untuk kepentingan peningkatan produktivitas UMKM menjadi penting. Jadi anak-anak muda yang ingin berwirausaha, itu memang harus difasilitasi supaya mereka masuk ke dunia wirausaha dengan modal ada, modal sumber daya manusia cukup, attitude bagus, skill bagus, market ready. Jadi mereka bisa menjadi pelaku UMKM yang lebih solid. Ingat loh, dalam situasi COVID, penopang ekonomi kita dalam situasi COVID itu adalah pertanian dan UMKM. Dan kita harus berterima kasih kepada mereka dengan memberikan mereka akses vokasi yang lebih besar. Baik, terakhir dari Prof. Jamal, singkat saja Prof. Baik, kalau tadi kita sudah dengarkan bersama-sama tentang pendidikan vokasi, tetapi bagaimana betul-betul bahwa pendidikan vokasi itu bisa diimplementasikan pendidikan keahlian, pendidikan kejuruan yang tidak hanya ahli berteori, kan kira-kira begitu. Ahli untuk apa? Ahli untuk melakukan sesuatu yang ada di dalam dunia usaha dan dunia industri, di dalam dunia nyata. Nah, pertanyaan kita tadi sudah saya sampaikan bahwa pendidikan vokasi itu secara sosiologis itu belum mendapatkan tempat yang baik di tempat masyarakat. Bahkan, ya kan, masyarakat menganggap ini masih, mohon maaf, masih kelas 2 kira-kira begitu. Atau gengsinya nggak dapat gitu ya Prof? Gengsinya nggak dapat. Putranya Pak Anton ini atau putranya Mbak Dita, kalau sekolah di D3 atau D2 itu orang mengatakan orang terkenal kok anaknya di situ nggak sukses tuh, kan stereotip begitu. Ya, stereotipnya. Ya itulah. Tetapi mari bersama-sama kita buktikan bahwa pendidikan vokasi itu memang betul-betul pendidikan yang disiapkan untuk siap kerja, siap menghadapi segala tantangan dan siap untuk bersaing di dalam dunia yang begitu cepat berubah di era disrupsi ini. Itu Pak. Baik, terima kasih Prof. Terakhir Mbak Titis, singkat saja sebagai penutup. Kaut, apa yang bisa kita sampaikan dari hasil diskusi kita? Artinya dengan inflasi tinggi pendidikan, inflasi tinggi yang memang sekarang menjadi tren di belahan manapun, mempersiapkan anggaran pendidikan. Mau vokasi ataupun tidak vokasi jalur akademisi, semuanya membutuhkan biaya. Dan itu memang harus dipersiapkan dengan matang. Dan itu memang hanya bisa dijawab dengan investasi, dan itu investasi harus dimulai sejak dini. Masalahnya adalah inklusinya belum merata. Inklusinya belum. PR semuanya. Ya baik, masih banyak PR-nya kita sebenarnya, tapi asal konsisten pasti bisa. Terima kasih Mbak Titis, dan terima kasih Pak Anton, Bu Dita, Prof. Jamal telah berdiskusi bersama kita. Kapan-kapan mungkin lain waktu Kemendikbudristek mau bergabung bersama kita gitu ya. Hari ini agak sibuk. Terima kasih sekali lagi saudara. Terima kasih semua. Terima kasih. Sampai Jamal, Mbak Dita. Nah demikian, saya masih Tarigan undur diri. Sampai jumpa Selasa depan.